Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arya Pratama dari kelas 1231 nomor absen 29. Di sini saya akan mengerjakan tugas di web pembelajaran, yaitu tentang praktikum IPTEBLES yang pertama. Oke, ini untuk topologinya dan penjelasannya di sini. Untuk laptop ini sebagai cloud itu yang ini. Juga ini adalah internet. Contoh HP ya. HP saya itu nyalakan hotspot dan laptop sudah tersambung dengan hotspot yang ada di HP. Jadi seperti itu. Langsung untuk IP-nya nanti virtual host only yaitu 10.252.105.1. Dan untuk Debian ini sebagai router dengan dua adapter. Adapter yang pertama yaitu host only adapter dengan IP 10.252.105.109 dan juga adapter yang kedua yaitu internal network IP-nya 192.168.108.1. Untuk host only ini akan terhubung dengan internet, dan untuk internet network akan terhubung dengan klien. Oke. Untuk switch sebagai penghubung jaringan dan Windows XP 1 ini sebagai klien 1 dengan adapter 1 internal network dengan IP 192.168.108.10. Dan juga untuk Windows XP 2 sebagai klien 2 yaitu adapter 1 internal network IP-nya 192.168.108.5. Oke, semoga sampai sini penjelasan saya paham. Langsung saja kita mulai langkah-langkahnya. Kita masuk ke control panel dulu. Pastikan sudah terhubung dengan WiFi ya, internet laptopnya. Klik network and internet, network and sharing center. Cek adapter setting. Nah, di sini WiFi sudah terhubung dengan Oppo A15. Kita klik kanan, properties. Pada tab sharing ini, yang sebelah ini, kita klik dan pastikan home networking koneksinya terhubung dengan virtual host only network. Jadi kita akan men-sharing internet ke adapter ini, host only network. Kita oke. Lalu kita klik kanan pada host only properties. Kita pilih internet protokol versi 4. Lalu kita atur IP-nya seperti ini sesuai topologi tadi 10.252.105.1. Kita oke. Langsung saja kita masuk ke Debian-nya. Login sebagai root. Lalu masuk ke nano etc network interface. Atur IP-nya seperti ini. Untuk NP0S3 ini adalah IP host only adapter yang terhubung dengan internet. Untuk IP-nya 10.252.108.109 sesuai dengan topologi tadi, dan gateway-nya ini adalah IP dari laptop OS asli yang tadi kita atur yaitu 10.252.105.1. Untuk NPS 08 ini terhubung dengan klien nanti, addressnya 192.168.108.1, netmask networknya 192.168.108.1, broadcastnya 192.168.108.255. Jangan lupa kita save yaitu Ctrl X, di enter. Lalu kita restart pcinit.d networking restart. Ini kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah oke berarti konfigurasi IP sudah berhasil. Sekarang kita
masuk ke nano/ctc/apt soslist untuk melihat repositori kita. Nah, di sini saya menggunakan repositori Kartolo sp.utama.net.id. Anda bisa bebas menggunakan repositori yang mana. Setelah itu save, Ctrl X, I, dan Enter. Lalu setelah kita mengatur repositori, kita update dulu apt get update. Oke, setelah update kita masuk ke, karena saya sudah update jadi tidak perlu lagi. Kalau Anda mencoba, silakan diupdate dulu. Cara kita masuk nano ptc resource.conf. Nah, pastikan untuk name servernya 8.8.8.8 dan juga 8.8.4.4. Apabila tidak ada, silakan ditambahkan saja. Jangan lupa di save. Lalu kita masuk ke nano etc sysctl.conf. Kita enter nano. Di sini mula-mula adalah ini, seperti ini mula-mula. Di net IPv4 IP forward cuma satu ini ada pagarnya. Kita hapus pagarnya, kita save. Lalu sekarang kita coba, kita cek dulu IP kita. Nah, np0s3 sudah berubah. Sekarang kita ping OS asli yang laptop. Kita ping laptop 192.168.105.1 ya tadi ya. Kita enter. Sebentar, adblock new next shop. Kita atur dulu 192.105.1. Oh maaf, bukan 192.168 ya, tapi 10.252.105.1. Oke, nah jika sudah seperti ini maka TTL sudah terhubung. Lalu kita coba ping Google, apakah Debian sudah tersambung internet apa belum. Kita tunggu sebentar. Kalau TTL berarti Debian sudah terhubung internet. Kalau belum berarti masih belum terhubung internet. Nah, jika sudah TTL seperti ini berarti Debian sudah terhubung dengan internet. Kita coba ping 88 juga. Nah, TTL untuk ping 88.44. Nah, juga TTL. Oke, sekarang kita masuk ke klien yang pertama dulu. Nah, ini kita atur IP-nya, start, control panel, network and internet connection, network connection. Pada pilihan local area connection, klik kanan, properties, lalu internet protokol. Nah, atur IP-nya seperti ini, 192.168.108.10. Untuk netmasknya otomatis dan default gateway ini adalah IP dari Debian yang adapter yang kedua, yaitu yang internal network. Oke. Untuk DNS-nya 8.8.8.8 dan juga 8.8.4.4. Setelah kita oke, kita cek di CMD dulu. Config. Nah, kita ping Debian-nya 68.108.1. Nah, sudah TTL. Sekarang kita atur untuk klien yang dua sama, hanya berbeda di IP saja. Nah, di IP ini kita atur 192.168.108.5 untuk default gateway dan DNS-nya sama. Kita oke. Kita cek di CMD. Kita config dulu apakah konfigurasinya sudah berhasil. Nah, sudah berganti IP-nya ya. Sekarang kita ping Debian-nya
168.168.1. Enter. Nah, sudah DTL. Oke, sekarang kita coba langsung saja untuk ping Google apakah bisa. Kalau lama berarti tidak bisa ya. Sudah pasti tidak bisa karena kita belum mengatur integrasinya. Kita coba ping 888 inti dulu. Nah, tidak bisa kan? Kita masuk ke Debian untuk mengatur agar bisa terhubung internet. Kita if tables maintenance min a post routing min s IP-nya 168.108.0/24. Kenapa saya menggunakan 108.0? Karena langsung saja kita to the point di networknya. Jadi nanti kalian yang menggunakan IP 108.1.2.3.4.5 sampai 254 akan bisa langsung terhubung dengan internet karena memiliki network yang sama dengan Debian, yaitu 108. D all masquerade. Kita enter. Kita lihat dulu untuk IP tables yang sudah kita atur tadi. Maintenance min nl. Kita lihat daftar IP-nya, daftar IP tablesnya. Sudah ada masquerade al 108.0. Kita lihat di kliennya apakah sudah DTL. Nah, untuk ping 88 sudah DTL. Untuk klien 2 ini klien 1 ya sudah bisa, untuk klien 2 apakah bisa. Nah, DTL juga. Kita ping Google di masing-masing klien sudah bisa ya. Nah, dengan begini berarti untuk masing-masing klien sudah bisa terhubung dengan internet. Sekarang kita masuk lagi ke Debian, kita install Apache 2, kita install web, FTP, dan juga telnet. Enter. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi sudah tampilannya seperti ini. Oke, setelah itu kita cek pada masing-masing klien apakah sudah ada web, telnet, dan juga FTP. Untuk klien 1 dulu ya. Caranya kita masuk ke Chrome. Kita ketikkan IP-nya dari Debian. 192.168.108.1. Kita enter. Nah, sudah muncul Debian berarti sudah bisa. Lalu yang kedua kita cek untuk telnet. Oke. Masuk CMD, ketik telnet 192.168.108.1 IP-nya Debian. Kita tunggu sebentar. Sambil tunggu kita masuk ke kita cek FTP ya, main network. Guys. Lalu FTP FTP.2/192.168.1. Kita enter. Oke, akan proses. Nah, untuk telnet kita sudah bisa akses ya. Kita login saja, user area dan password. Nah, untuk telnet pada klien 1 sudah bisa diakses.
Oke, mohon maaf tadi kepotong karena saya masih menggunakan screencast O-Matic yang memiliki limit 15 menit. Oke, kita lanjut untuk FTP, enter. Kita tunggu sebentar, sambil menunggu kita masuk ke 2 XP. Kita cek Apache. Nah, di sini XP1 ini sudah bisa ya untuk login FTP, berarti akses FTP, akses telnet dan juga akses web sudah berhasil. Oke, kita masuk ke XP2 yaitu klien kedua. Kita tes koneksi web. Koneksi web 192.168.1.1. Nah, sudah muncul webnya, berarti untuk klien 2 akses koneksi web sudah berhasil. Sekarang kita login di command prompt telnet. Kita coba akses telnet 168.108.1. Enter. Kita tunggu sebentar, sambil tunggu kita masuk ke main network place, lalu kita tes FTP juga. 168.1. Oke, kita tunggu. Nah, internet sudah bisa login. Kita login. Nah, ini FTP juga. Kita login internet dulu ya, satu-satu. Nah, sudah bisa login untuk internet. Dan juga untuk FTP pun juga bisa. Jadi, sampai detik ini, percobaan sejauh ini, untuk klien 1 dan klien 2, dua-duanya bisa mengakses web, FTP, dan juga internet. Sekarang kita blok untuk klien 1 itu tidak bisa akses telnet, tidak bisa akses FTP, hanya bisa akses web saja. Tapi untuk klien 2 itu bisa akses semuanya, bisa akses web, bisa akses telnet, dan juga bisa akses FTP. Oke, caranya kita masuk ke, sebentar saya close dulu. Kita masuk ke Debian, ke routernya. Mohon maaf ya apabila ngelik ya, karena memang menggunakan OS yang banyak pada satu OS. Kita establish min A input min S 192.168.108.10. 10 ini kan IP-nya klien 1. Nah, nanti kita akan memblokir klien 1, jadi kita isikan IP klien 1. Min D, min B, TCP, min D port telnet, min J drop. Kita drop telnet dan juga kita drop FTP. Oke. Kita cek untuk aktivitas establish-nya, establish min D NAT, establish min D NAT, min NL. Nah, untuk mas keluar establish, langsung establish min NL. Nah, untuk di aktivitasnya sudah kita lihat 192.168.108.1 sudah di drop 2 kali, sudah ada 2 ya. Langsung kita cek saja ke XP2 dulu, klien 2 dulu, yang klien yang tidak diblok. Oke. Kita cek dulu telnetnya. Telnet 192.168.1.
168.108.1 harusnya bisa, karena tidak diblok. Sambil menunggu kita masuk ke FTP nya, kita cek FTP nya 198. Oke, kita tunggu. Telnet juga kita tunggu. Nah, untuk telnet masih bisa akses ya untuk XP2 karena kita memang tidak memblok client 2, XP dan FTP dan lainnya tidak kita blok. Nah, untuk FTP pun juga sudah bisa diakses. Oke, sekarang kita masuk ke XP1 yang tadi kita blok. Oke, XP1. Kita cek dulu untuk telnetnya. 168.108.1. Kita enter. Terusnya tidak bisa karena sudah kita blok. Sambil menunggu kita ke FTP. FTP 168.1. Oke, kita masuk ke telnet. Nah, tidak bisa ya. Telnet connection called not to open connection karena tadi memang sudah kita blok untuk client 1 tidak bisa mengakses telnet dan juga FTP. FTP masih kita tunggu. Nah, ada pemberitahuan tidak bisa akses FTP karena memang sudah kita blok tadi ya. Oke, sampai seperti ini berarti kita sudah bisa memblok untuk client 1 tidak bisa akses telnet dan juga F2 masih bisa akses keduanya. Sekarang kita cek untuk webnya apakah masih bisa atau belum. Seharusnya kan bisa karena kita tidak memblok webnya. 1, nah masih bisa. Untuk klien yang kedua 198.1. Nah, masih bisa. Oke. Jadi untuk kedua klien masih bisa akses web ya. Oke. Apabila sudah seperti itu, berarti sudah sampai sekian tutorial dan konfigurasi dari saya untuk tugas di web pembelajaran tentang praktikum IPTES 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.